Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Banyak nih komentar di YouTube gua kalau misalkan iPhone 11 itu harganya naik. Dan setelah gua baca-baca komentar, gua langsung cek di iBox dan ternyata bener aja untuk stoknya itu udah habis. Dan sepertinya nggak bakal restock lagi karena emang iPhone 11 itu udah di stop produksi dari Apple-nya. Nah, berapa sih harganya sekarang kalau misalkan kita cek di Tokopedia? Untuk iPhone 11 dengan varian 64 GB garansi resmi Indonesia itu ada di sekitar 8,3 jutaan sampai ke atas lah pokoknya. Udah naik 1 jutaan yang mana sebelumnya itu kalau nggak salah di harga 7,2 jutaan atau 7,3 jutaan. Selanjutnya untuk yang varian 128 GB juga naik di 9,2 jutaan. Jadi buat kalian yang emang mau beli iPhone 11 garansi resmi dan baru ya mau gak mau harus keluarin uang yang lebih untuk beli barangnya gitu karena emang stoknya udah mulai menipis. Nah sekarang gimana untuk harga secondnya nih? Untuk iPhone 11 64 GB second internasional itu masih di harga 6,1 jutaan. Ini harganya menurut gue cukup stabil karena sebelumnya juga gue pernah cek juga harganya sekitar 6 jutaan gitu, 6,1 jutaan. Dan untuk yang X garansi resmi itu di sekitar 7,3 jutaan. Jadi emang harga untuk garansi resmi mulai dari yang baru sampai second itu juga ikutan naik. Sekarang kita cek dulu marketplace di Facebook yang biasa gua telusuri. Rata-rata untuk di Facebook untuk harga secondnya yang X garansi resmi itu masih banyak kok yang kasih harga yang cukup wajar. Kayak yang varian 128 GB ini dihargain di sekitar 7 jutaan. Saran gue kalau misalkan kalian mau beli, kalian cari yang user langsung ya dan usahain banget itu tangan yang pertama. Syukur-syukur masih bisa dapat yang garansinya masih on. Kalau cari HP second kalian mending COD-an langsung deh. Bawa teman kalian yang emang paham banget sama iPhone karena banyak yang harus dicek. Pertama mulai dari layar ori atau enggak. Karena kalau misalkan layar yang udah nggak ori biasanya touch response-nya itu agak kurang. Atau biasanya yang paling ketara banget itu di bagian warnanya. Kalau iPhone garansi resmi Indonesia biasanya warnanya itu layarnya agak kekuningan. Untuk touch response-nya juga pastinya bagus banget. Cara cek touch response-nya juga gampang kok. Kalian tinggal aktifin aja yang namanya assistive touch dan kalian tinggal geser-geser aja ke semua bagian layar kayak gini. Kalau misalkan nggak ada masalah itu berarti layarnya bagus-bagus aja. Selanjutnya biasanya yang paling sering dicek adalah baterai health. Rata-rata kalau misalkan pemakaian kurang lebih 1 tahun, baterai health-nya itu bisa di atas 88% untuk pemakaian yang normal ya. Jangan pernah tergiur dengan baterai health yang masih 100% padahal pemakaian udah lebih dari 1 tahun. Karena biasanya itu baterainya udah diganti atau udah nggak ori. Kecuali kalau misalkan dia emang ganti dari baterainya itu di Mitra Care gitu yang udah jelas itu udah ada sertifikat dari Apple-nya gitu, udah authorized service Apple. Oke, sekarang gue mau bahas kenapa sih kok iPhone 11 sampai sebegitunya untuk naiknya. Karena gini, iPhone 11 menurut gue punya value yang bagus banget. Dari build quality jelas iPhone 11 adalah iPhone terakhir yang menurut gue punya build quality yang kokoh dan nyaman dipegang ketika kita nggak pakai case. Ini untuk iPhone base model series ya. Dari segi bobot juga iPhone 11 punya bobot yang bisa gue bilang cukup berat ketimbang iPhone 13. Jadi kalau misalnya kita angkat kayak gini tuh berasa banget solidnya. Apalagi kalau misalkan dari segi layar, gue rasa desain dari iPhone 11 ini masih nggak ketinggalan zaman kok. Untuk ukurannya sendiri yang 6,1 inch ini juga udah jadi sweet spot banget untuk kebanyakan pengguna iPhone. Karena ukuran layar segini nggak kegedean dan nggak kekecilan juga. Masih nyaman kok kalau misalkan kalian buat nonton multimedia atau dimasukin ke kantong. Navigasinya masih enak kok. Nah gimana performance-nya? Ini sekalian gue bahas ya.
Selama pakai iOS 16 di iPhone 11 ini, gue ngerasa performance untuk multitaskingnya ini mirip-mirip aja sama iOS 15 sebelumnya. Buka tutup aplikasi lancar, multitasking lancar, cuman ya kadang reload aja sih. Yang paling sering itu gue alamin adalah di aplikasi Facebook. Kayaknya emang semakin kesini RAM udah mulai penting nih bagi iPhone, karena aplikasi makin kesini ya makin rakus RAM juga gitu ujung-ujungnya. Buat kalian yang pencinta game racing, udah pada tahu belum judul game yang satu ini? Namanya adalah Car X Street. Nah, baru-baru ini nih udah rilis di iOS. Overall game ini smooth loh dimainin di iPhone 11 tapi dengan settingan grafik default ya. Jadi nggak mentok kanan semua. Ini adalah salah satu game menurut gua paling banyak ditunggu sama orang-orang dan ini emang gameplaynya asik banget sih. Selama di iOS 16 ini gua pakai yang beta profile ya. Untuk konsumsi daya baterainya bisa gue bilang kadang ya boros, kadang irit juga. Nah di iOS 16.2 beta profile 3 atau yang kemarin banget baru buat update, jadi namanya adalah 16.2.a. Ini gue ngerasa jadi boros banget tapi emang menurut gue ini adalah hal yang cukup wajar ya, karena emang ini masih beta gitu, belum final gitu. Kalau dari segi kamera udah nggak perlu diraguin lagi, untuk iPhone 11 ini emang masih bener-bener worth it banget untuk dipakai di 2022 atau bahkan nanti di 2023. Khususnya di bidang videografi ini masih enak banget kok. Udah pasti nggak ada komplain buat kalian yang emang udah pakai iPhone 11. Ya palingan segitu aja sih pembahasan harga iPhone 11 yang lagi naik-naik gila-gilaan ini. Buat kalian yang emang udah incer iPhone 11 dengan kondisi yang baru, mending buruan langsung sikat aja beli sebelum harganya tuh makin naik lagi dan makin langka lagi untuk yang kondisi barunya. Karena emang udah benar-benar di stop produksi dari Apple-nya langsung gitu. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gua dan konten-konten yang menarik dari gua. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.